Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jumlah penduduk Indonesia saat ini tidak kurang dari 237 juta jiwa. Dari populasi sebanyak itu, 21% diantaranya atau 43 juta jiwa tinggal di Jawa Barat. Meski memiliki nilai positif dalam aspek tertentu, pertambahan penduduk merupakan problem terbesar dari masalah lingkungan. Pasalnya, selain akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar, pertambahan penduduk juga menyebabkan volume sampah membengkak. Pada beberapa kota, sampah bukanlah persoalan sepele. Bandung bahkan sempat menjadi kota sampah beberapa tahun lalu, pasca tragedi TPA Alwi Gajah yang menyebabkan tewasnya puluhan orang dan berbuntut dengan ditutupnya TPA itu. Masalah kedua, bahan bakar minyak atau BBM semakin mahal dan langka. Minyak tanah umpamanya, selain harganya sudah membumbung hingga 9.000 per liter, keberadaannya juga susah dicari. Jangan heran jika tradisi kuno mengantri minyak tanah pun masih bisa terjadi sampai sekarang. Gas LPG juga tidak terbebas dari masalah. Meski praktis penggunaannya, LPG juga mengandung resiko, yakni tidak terlalu murah harganya untuk rakyat miskin dan terkadang meledak. Sekalipun saat ini sudah mulai jarang terdengar kasus ledakan tabung LPG, namun tidak sedikit warga masyarakat yang traumatis dan menghindari pemakaian salah satu sumber energi ini, khususnya untuk tabung gas kecil. Masalah ketiga adalah soal kelestarian hutan. Sudah bukan rahasia lagi, masyarakat di desa hutan masih banyak yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Akibatnya, hutan menjadi rawan penjarahan. Bahkan sampai April 2008 lalu, kerusakan hutan akibat penjarahan kayu di berbagai hutan di Jawa Barat mencapai 580.000 hektar lebih dengan kerugian 2,3 miliar rupiah. Berikutnya, banjir pun melanda di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi dan masalah seperti ini? Suasana lengang di Desa Cisondrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di tempat terpencil inilah, sekitar 100 km arah timur kota Bandung, Sersan II Ujang Solihin membina warga setempat belajar mendaur ulang sampah organik. Sebuah kearifan lokal yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan lingkungan. Sampah teh anu ku ibu sadidinten aya di lingkungan. Eta teh aya plastik gitunya, saraning plastik. Eta teh jenisna teh upami plastik, teras karet, eta tergolong sampah anorganik. Tapi di dieu bahan baku anu diperjogikeun kangge arang briket organik mah khusus nyaeta anu tina tatangkalan. Aya tina daun gitunya, aya ranting gitu. Ibu seueur lah. Eta teh kan eta teh pekerjaan rumah sebetulnya. Nah, dari pekerjaan rumah itu
gimana caranya? Ya, supados biasa menjadi rupiah. Para ibu bapak sadaya seueur pisan keuntungan menggunakan briket ieu. Kahiji bahan bakuna gampil ku urang dipilari, aya di mana-mana, naon rupi anu tiasa dibeulem, tiasa didamel briket organik ieu. Salajengna kagunaanana seueur, tiasa kangge masak teh, tiasa kangge ngopen hayam teh, tiasa kangge ngadamel saroja teh, kembang goyang khas Ciamis teh. Meulem lauk biasa kayak meulem lauk. Pokona mah meulem lauk, nyangu sareng sagala rupi, teu kedah diasur-asur, teu kedah ditungguan, ibu bade kamana-kamana, ieu tiasa. Janten relatif sederhana penggunaanana, gampil penggunaanana, harga nage ieu Murah lah, murah. Sangat murah. Langkung mirah, insya Allah relatif mirah, Ya. gitu. Termotivasi untuk melakukan perubahan, ibu-ibu membersihkan sampah yang ada di sekitar rumah mereka. Limbah yang selama ini hanya dibakar, itu pun mereka kumpulkan. Kemudian, secara gotong royong, mereka bawa ke atas bukit. Di sana para bapak sudah siap mengolahnya menjadi energi terbarukan briket sampah. Arang briket adalah residu yang sebagian besar komponennya merupakan endapan karbon yang dibentuk ukuran dan kerapatannya. Dengan maksud agar mudah dalam penggunaannya sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Bahan bakunya adalah limbah organik semacam ranting, dedaunan, sekam padi, serbuk penggergajian, tempurung kelapa, dan lain-lain. Sampah yang sudah kering dibakar ke dalam tanur, yakni drum yang sudah dirakit menjadi tempat pengarangan. Agar bahan baku tidak menjadi abu, oksigen di sini harus dikontrol seminimal mungkin keberadaannya di dalam tanur. Biar itu dibikin hampa udara, jadi kalau masuk ini udara jadi abu, nggak bakalan jadi arang. Ya diusahakan jangan sampai bocor. Kalau bocor efeknya? Ya jadi debu, jadi abu. Habis. Nggak jadi arang, Habis. jadi abu. Habis. Ini harus hampa bener, hampa udara. Ya. Arang yang sudah dingin kemudian digiling dan dihaluskan dalam mesin diesel. Proses ini penting karena serbuk arang yang sama partikelnya akan menghasilkan briket yang berkualitas. Proses selanjutnya adalah pengadukan dan pencetakan. Karbon yang sudah halus dicampur dengan aci atau pati tapioka agar mudah merekat pada saat dicetak. Uniknya, Serda Ujang yang hanya lulusan STM itu mendesain dan membuat sendiri mesin-mesin ini. Ya kan semakin ini. Ya bagus ya. Ya itu bagus ya. Pencetakan briket sendiri ada dua cara. Selain dengan mesin, juga bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan memanfaatkan pipa pralon. Biasanya ibu-ibu yang lebih telaten dalam pencetakan briket secara manual seperti ini. Pengeringan merupakan tahap akhir pembuatan briket. Untuk menghasilkan briket dengan kualitas prima dibutuhkan waktu antara 2 hingga 3 hari penjemuran. Ini kurang lebih sekitar 3 hari, Pak. 3 hari panasnya yang cukup. Artinya panas yang cukup, yang dari pagi sampai sore, cuacanya bagus, 3 hari udah kering. 3 hari udah kering. Kalau yang memang ada hambatan, ya sampai 4-5 hari udah kering. Ya, kalau hujan jadi masalah ya? Hujan jadi masalah. Ya kan kalau kena air gimana nih? Kalau kena air hancur, Pak. Hancur. Jadi ini memang kalau masih dalam ini proses penjemuran, jadi ditutup pakai plastik. Jadi nggak diambil, nggak. Jadi biar sampai kering, tutup pakai plastik.
Nanti setelah kering, nah baru diambil Pak. Ini kan prosesnya ini dibalikan. Ciri-ciri udah kering kan ini bunyi. Tuh. Nah ini kurang kering dikit lagi lah. Ini upayakan keringnya itu bisa mencapai kadar airnya 14%. Nah itu udah bagus 14%. Satu kilogram arang briket dapat dipergunakan untuk 2 hingga 4 jam secara terus-menerus tanpa dikipas. Uji laborat dari Sukovindo membuktikan panas briket sampah mencapai 2.000 hingga 6.500 kalori atau setara dengan panas briket batu bara. Namun briket sampah unggul dalam kecepatan penyalaannya. Ngawitan ngalebetkeun briket karena kompor. Lajeng nyandak lisah di kana lamakeun. Dilebetkeun ngangeseuna kana kompor. Ka dieu. Tos dilebet ngantosan ieu 3 menit ieu hurung seunena. Tos seunena seueur kaluhurnya lah. Nganggo itu bade masak siap citel. Nah, seasapnya. Siap kanggo masak. Teto seueur seunena ieu disimpenna dia. Karena berbahan baku organik, briket sampah tidak mengeluarkan jelaga atau asap hitam sebagaimana minyak tanah. Ia juga tidak memercik, tidak bakal meledak, dan tidak pula mengandung unsur yang beracun atau membahayakan. Meski terhitung baru di Desa Cisontrol, briket sampah direspon positif para konsumen. Bahkan mereka sudah mendapat pesanan 10 ton per bulan. Ini sementara yang sudah jalan kita pasarkan ke masyarakat sekitar yang sudah menggunakan kompor briket juga. Ini juga dipakai untuk kegiatan peternakan, untuk open ayam, kemudian juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan home industry seperti kerajinan keripik, kemudian kembang goyang dan sebagainya begitu. Jadi sementara ini kita untuk sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat juga sudah ya lumayan lah begitu. Briket sampah bukan hanya dipakai untuk memasak. Penduduk setempat juga memanfaatkannya untuk pemanas ayam. Mereka mengaku briket sampah memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar lain, khususnya batu bara. Kalau briket dari sampah itu nggak menimbulkan bau, ramah lingkungan. Dalam harga saya pikir itu hampir sama karena walaupun batu bara dalam 1 kilo itu hanya 1.000 sekian, ini 2.000 sekian.